tentu dengan kejadian kemarin kita melayangkan surat protes langsung. Sudah, Pak? Saya mengirimkan surat juga kepada AFC. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mantap, FIFA larang Korea Utara tampil di ajang Piala Dunia U17, meski sudah memenuhi kriteria. Hal itu disebabkan Korea Utara terciduk menurunkan pemain U23. Doa publik terkabul, PSSI melarang Nova Arianto menangani ajang Piala AFF. Netizen gembira, karena jika menangani AFF takutnya jadi tolak ukur, dan berujung pemecatan seperti Shin Tae-yong. Kini PSSI sudah mengambil keputusan yang sangat cerdas dan tepat. Mengejutkan, Erick Thohir beri pernyataan resmi soal rumor Shin Tae-yong yang akan gantikan Indra Syafri. Netizen Indonesia minta segera dipercepat jika rencana itu benar-benar akan dilaksanakan. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Mantap, FIFA larang Korea Utara tampil di ajang Piala Dunia U17, meski sudah memenuhi kriteria. Hal itu disebabkan Korea Utara terciduk menurunkan pemain U23. Baru-baru ini, sosok hacker misterius bernama Bjorka kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, ia mengklaim telah berhasil mengakses dan membongkar data identitas asli para pemain dari tim U17 Korea Utara. Melalui unggahan terbarunya, Bjorka membeberkan bahwa dokumen-dokumen yang ia temukan menunjukkan sebagian besar pemain yang tampil justru berusia jauh di atas batas yang ditentukan di Piala Asia U17. Beberapa bahkan disebut sudah berusia 23 tahun, padahal seharusnya turnamen ini hanya diperuntukkan bagi pemain di bawah 17 tahun. Temuan tersebut langsung menciptakan gelombang reaksi di kalangan pecinta sepak bola Asia. Yang lebih mengejutkan lagi, kabarnya informasi ini telah sampai ke tangan petinggi Konfederasi Sepak Bola Asia. Setelah melakukan penelusuran dan verifikasi awal, AFC disebut tak tinggal diam dan bersiap mengambil tindakan tegas sebagai bentuk penegakan disiplin. Menurut sumber internal, AFC tengah memfinalisasi keputusan untuk memberikan sanksi larangan seumur hidup bagi negara yang terbukti memalsukan usia pemain di turnamen kelompok umur. Aturan ini akan mulai diterapkan pada edisi turnamen berikutnya tahun depan, sebagai bentuk komitmen menjaga kejujuran dan sportivitas. Karena bagaimanapun, satu kebohongan bisa menghancurkan kepercayaan seluruh pihak apalagi di dalam sebuah kompetisi. Tak hanya itu, skandal pemalsuan usia yang menyeret tim U17 Korea Utara rupanya berbuntut panjang dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk FIFA. Meski Korea Utara berhasil menembus babak semifinal turnamen tingkat Asia, prestasi tersebut kini tak lagi berarti. FIFA, sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, mengambil keputusan tegas, yakni mereka melarang tim Korea Utara tampil di Piala Dunia U17 mendatang. Keputusan ini diambil setelah muncul bukti-bukti kuat bahwa kemenangan yang diraih oleh tim tersebut diperoleh lewat cara yang tidak sah, yakni dengan memainkan pemain yang usianya jauh melebihi ketentuan. Kasus ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap aturan yang berlaku di Piala Asia, khususnya dalam kompetisi kelompok umur yang seharusnya menjadi ajang pembinaan dan pengembangan talenta muda secara jujur dan sportif. Meski sudah mencapai babak 4 besar, pencapaian Korea Utara tak lagi diakui. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa FIFA tidak akan mentolerir bentuk kecurangan apapun, terlebih yang bisa mencederai masa depan para pemain sepak bola usia muda. Menang itu penting, tapi kalau caranya curang, maka itu bukan kemenangan, itu penipuan, tegas salah satu anggota Komite Etika FIFA. Kasus manipulasi usia yang melibatkan tim U17 Korea Utara ini ternyata membawa dampak buruk tak hanya bagi sang pelaku, tetapi juga mencoreng reputasi Konfederasi Sepak Bola Asia.
Skandal ini dianggap sebagai pukulan besar terhadap kredibilitas AFC sebagai penyelenggara turnamen resmi, terutama karena dugaan kecurangan terjadi di bawah pengawasannya. Banyak pihak menilai bahwa kejadian ini menunjukkan keteledoran dalam sistem pemeriksaan usia pemain yang seharusnya ketat dan tak bisa disalahgunakan. Dampaknya pun mulai terasa di luar lapangan. Beberapa negara peserta dan mitra siaran menyuarakan kekecewaan mereka secara terbuka. Ketidakpercayaan mulai tumbuh, terutama dari pihak-pihak yang selama ini mendukung dan berinvestasi dalam hak siar turnamen-turnamen resmi AFC. Beberapa jaringan penyiaran bahkan disebut-sebut enggan membeli lisensi hak siar turnamen jika Korea Utara tetap diizinkan tampil. Tak berhenti di situ, sejumlah negara juga dikabarkan mempertimbangkan untuk membatasi penjualan tiket pertandingan yang melibatkan tim dari Korea Utara. Ada pula laporan bahwa beberapa federasi olahraga di Asia memberi imbauan agar masyarakat mereka tidak menonton pertandingan yang melibatkan negara tersebut. Reaksi ini menandakan bahwa kasus ini telah menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pencinta sepak bola terhadap keadilan dan komitmen dari kompetisi yang selama ini dijalankan oleh AFC. Doa publik terkabul, PSSI melarang Nova Arianto menangani ajang Piala AFF. Netizen gembira, karena jika menangani AFF takutnya jadi tolak ukur, dan berujung pemecatan seperti Shin Tae-yong. Kini PSSI sudah mengambil keputusan yang sangat cerdas dan tepat. Keberhasilan Timnas Indonesia U17 menembus putaran final Piala Dunia menjadi salah satu pencapaian paling membanggakan dalam sejarah sepak bola usia muda tanah air. Di balik performa gemilang para pemain muda itu, ada sosok penting yang berperan besar membentuk karakter tim, yakni pelatih kepala Nova Arianto. Di bawah asuhannya, skuad Garuda Muda tampil sangat baik, disiplin tinggi, dan permainan yang jauh lebih terorganisir dibanding generasi sebelumnya. Coach Nova tak hanya membawa kemenangan di atas lapangan, tapi juga membangun fondasi tim dengan visi jangka panjang. Ia dikenal sebagai pelatih yang fokus pada latihan disiplin dan menanamkan semangat kerja keras yang tinggi pada para pemain muda. Hasilnya mulai terlihat bukan hanya dari skor, tapi juga dari gaya bermain dan mental bertanding anak-anak asuhnya. PSSI pun tak tinggal diam melihat kontribusi besar yang diberikan oleh Coach Nova Arianto ini. Sebagai bentuk apresiasi, PSSI resmi memperpanjang masa kerjanya selama 5 tahun ke depan. Keputusan ini menunjukkan bahwa PSSI menaruh kepercayaan penuh terhadap kemampuannya membina generasi muda sepak bola Indonesia dalam jangka panjang. Dengan kontrak baru ini, diharapkan Coach Nova bisa terus membawa timnas U17 melangkah lebih jauh dan bersaing di level dunia dengan kepala tegak. Di sisi lain, meskipun ia baru saja sukses membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia U17 dan mendapatkan kontrak jangka panjang, PSSI mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Nova tidak akan ditugaskan untuk menangani tim di turnamen AFF U17 yang akan datang. Alasan dibalik keputusan ini ternyata berkaitan erat dengan perubahan tujuan PSSI. PSSI saat ini ingin mengarahkan fokus pembinaan sepak bola usia muda ke level yang lebih tinggi, bukan sekadar dominasi di kawasan Asia Tenggara. Mereka menilai bahwa kemenangan di ajang AFF tidak lagi menjadi prioritas utama. Target sesungguhnya kini adalah tampil kompetitif di Piala Asia dan melangkah sejauh mungkin di Piala Dunia kelompok umur. Dengan tidak dilibatkannya Coach Nova di turnamen AFF, PSSI berharap ia bisa lebih fokus mempersiapkan tim inti menghadapi lawan-lawan kuat di kompetisi yang jauh lebih prestisius. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia tengah menata ulang arah pembinaan sepak bola mudanya dengan orientasi yang lebih global dan berkelas dunia. Kedepannya, PSSI ingin generasi muda Indonesia tampil sebagai tim yang kuat, bukan sekadar sebutan sebagai penguasa ASEAN saja. Keputusan PSSI yang tidak menugaskan Coach Nova Arianto untuk mendampingi timnas U17 di turnamen AFF mendapat sambutan hangat dari banyak netizen Indonesia. Banyak yang menilai langkah ini sebagai keputusan tepat demi menjaga stabilitas jangka panjang tim, apalagi dengan adanya kontrak baru tersebut. Salah satu warganet, Angga Prasetyo, menulis di media sosial bahwa keputusan ini sangat melegakan. Ia berpendapat, kita semua tahu turnamen AFF sering jadi jebakan buat pelatih. Kalau gagal, langsung disalahkan dan bisa-bisa dipecat. Padahal Coach Nova udah kasih prestasi besar.
Jadi bagus kalau dia difokuskan untuk event yang lebih penting dan gak dikorbankan untuk ajang AFF. Tulisnya. Menurutnya, PSSI sudah mulai belajar memisahkan mana turnamen pengembangan dan mana yang jadi tolok ukur sebenarnya. Sementara itu, akun bernama Rina Malia turut menyuarakan pandangan serupa. Ia menyebut bahwa keputusan ini adalah bentuk perlindungan terhadap masa depan program jangka panjang. Nova itu aset, jangan sampai satu kegagalan kecil di AFF bikin semua rencana besar hancur. Bagus PSSI udah mikir ke depan, tulisnya. Reaksi netizen ini menandakan bahwa publik mulai menghargai proses panjang dalam membangun tim nasional yang lebih kuat dan berkelas dunia. Lalu setujukah kamu jika PSSI melarang Nova Arianto memegang ajang Piala AFF? Jika kalian setuju silakan tulis di kolom komentar. Mengejutkan, Erick Thohir beri pernyataan resmi soal rumor Shin Tae-yong yang akan gantikan Indra Syafri. Netizen Indonesia minta segera dipercepat jika rencana itu benar-benar akan dilaksanakan. Indra Syafri kembali menjadi pusat perhatian setelah timnas Indonesia U20 gagal menunjukkan performa terbaik dalam ajang Challenge Series 2025 di Sidoarjo. Turnamen mini ini sejatinya menjadi bagian dari persiapan skuad Garuda Muda menuju Piala Asia U20 2025. Namun, hasil yang kurang memuaskan saat menghadapi tim U20 dari Yordania, Suriah, dan India memicu kekecewaan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Seusai pertandingan, Indra Syafri memberikan pernyataan bahwa meskipun timnya belum mampu meraih hasil maksimal, laga-laga yang telah dilalui memberikan banyak pelajaran berharga. Menurutnya, pengalaman bertanding melawan tim-tim dengan kualitas berbeda menjadi bahan evaluasi penting dalam mempersiapkan timnas U20 untuk ajang yang lebih besar. Namun, pernyataan tersebut tampaknya belum cukup meredam kekecewaan para supporter. Di berbagai platform media sosial, banyak fans yang menyuarakan ketidakpuasan mereka. Bahkan, muncul desakan agar posisi Indra Syafri digantikan oleh Shin Tae-yong, pelatih yang sebelumnya menangani timnas Indonesia senior. Rumor ini berkembang seiring dengan keputusan PSSI yang telah resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025. Keputusan tersebut memicu reaksi beragam, terutama dari para pendukung timnas Indonesia yang menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu telah memberikan banyak perubahan positif selama masa kepemimpinannya. Meskipun demikian, peluang kembalinya Shin Tae-yong untuk menangani timnas U20 tampaknya sangat kecil. Pasca pemutusan kontraknya dengan PSSI, STY memilih untuk kembali ke Korea Selatan. Dalam beberapa wawancara, ia mengungkapkan keinginannya untuk beristirahat sejenak dari dunia kepelatihan, meskipun ada beberapa tawaran dari berbagai negara yang tertarik menggunakan jasanya. Sementara itu, asisten kepercayaannya, Kim Jong-jin, mengonfirmasi bahwa Shin Tae-yong masih mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Bahkan, dalam waktu dekat, ia berencana untuk menyaksikan langsung pertandingan skuad Garuda melawan Australia. Namun, kehadirannya di tribun tidak berarti bahwa ia akan kembali melatih timnas Indonesia. Situasi ini membuat PSSI berada dalam posisi yang cukup sulit. Di satu sisi, mereka ingin memberikan kesempatan bagi Indra Syafri untuk mempersiapkan tim jelang Piala Asia U20. Namun, di sisi lain, tekanan dari publik untuk melakukan perubahan di kursi kepelatihan semakin besar. Kini, tinggal menunggu bagaimana respons PSSI dalam menghadapi tuntutan para supporter yang ingin melihat Garuda Muda tampil lebih kompetitif di level Asia. Aman-aman saja, Mauro Zildjian minta penggemar timnas Indonesia mau lebih bersabar menunggu proses naturalisasinya. Menurutnya tidak perlu dipercepat karena pasti akan rampung sebelum kualifikasi Piala Dunia dimulai. Mauro Zildjian, pemain muda berdarah Indonesia yang saat ini bermain untuk FC Volendam, memberikan kabar terbaru terkait status naturalisasinya. Pemain berusia 20 tahun ini masuk dalam radar PSSI sebagai calon penggawa timnas Indonesia, khususnya untuk kategori U23. Meski demikian, proses naturalisasinya tampaknya masih berada pada tahap awal dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam keterangannya, Mauro mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSSI belum terlalu intens dalam beberapa waktu terakhir.
Hal ini terjadi karena Federasi Sepak Bola Indonesia sedang memprioritaskan proses naturalisasi pemain untuk tim U20 yang akan berlaga di Piala Asia. Kondisi ini membuat naturalisasi Mauro belum menjadi agenda utama dalam waktu dekat. Selain membicarakan statusnya, Mauro juga menyinggung nasib Dion Marks, pemain keturunan lainnya yang juga dalam proses naturalisasi. Ia mengaku masih berkomunikasi dengan Dion untuk bertukar informasi seputar perkembangan masing-masing. Sejauh ini, keduanya sama-sama menunggu kejelasan lebih lanjut dari pihak PSSI mengenai kelanjutan proses tersebut. Mauro memahami bahwa salah satu faktor yang membuat naturalisasinya berjalan lambat adalah absennya turnamen besar untuk timnas U23 dalam waktu dekat. Berbeda dengan tim senior atau U20 yang memiliki jadwal kompetisi penting, tim U23 belum memiliki ajang yang bisa dijadikan landasan bagi percepatan naturalisasi. Ia menyadari bahwa tanpa adanya turnamen seperti kualifikasi Piala Asia U23, urgensi untuk menyelesaikan proses ini memang tidak sebesar kategori usia lainnya. Kendati demikian, Mauro tidak ingin terburu-buru atau merasa kecewa. Ia tetap bersikap tenang dan memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut. Menurutnya, PSSI tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan prioritas, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan tim nasional di berbagai level usia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya ini juga menunjukkan optimisme bahwa peluangnya membela timnas Indonesia tetap terbuka. Ia menyadari bahwa jika suatu saat tim senior membutuhkan tambahan pemain, proses naturalisasi bisa berjalan lebih cepat. Namun, untuk kategori U23, ia siap bersabar hingga waktunya tiba. Dengan kondisi ini, perjalanan Mauro untuk menjadi bagian dari skuad Garuda masih belum menemui titik terang. Namun, antusiasme publik sepak bola Indonesia terhadap perkembangan pemain keturunan tetap tinggi. Langkah yang diambil PSSI dalam mengelola talenta-talenta diaspora seperti Mauro tentu akan menjadi perhatian banyak pihak, terutama dalam upaya memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Tak tanggung-tanggung, Shin Tae-yong dulu pernah coret Asnawi Mangkualam demi panggil Yaakob Sayuri. Pemain satu ini sebenarnya punya kualitas yang bagus, hanya saja belum mendapat lebih banyak menit bermain di timnas. Timnas Indonesia telah mengumumkan daftar skuad yang akan bertanding dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan ini, tim besutan Shin Tae-yong akan menghadapi dua laga krusial, yakni melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Kedua pertandingan penting ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam daftar yang dirilis, terdapat 27 pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Sebagian besar nama yang sebelumnya tampil dalam laga melawan Bahrain dan Cina tetap mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Namun, ada beberapa perubahan dalam komposisi pemain, terutama akibat cedera dan faktor kebugaran. Salah satu absensi yang paling mencolok adalah tidak masuknya nama Asnawi Mangkualam. Kapten timnas Indonesia itu tengah mengalami cedera dan diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 2-3 minggu. Selain Asnawi, Hernando Ari, Malik Rizaldi, dan Dimas Derajat juga tidak dipanggil karena alasan kebugaran. Mereka masih dalam proses pemulihan dan belum berada dalam kondisi terbaik untuk kembali ke lapangan. Selain itu, ada satu perubahan lain dalam susunan skuad. Bek Wahyu Prasetyo tidak masuk dalam daftar kali ini, dan posisinya digantikan oleh dua pemain dari Malut United FC, yakni Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri. Kembalinya duet kembar ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, mengingat mereka sebelumnya harus absen akibat cedera. Di luar beberapa perubahan tersebut, skuad timnas Indonesia tetap dihuni oleh para pemain andalan Shin Tae-yong. Beberapa pilar utama seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk masih menjadi bagian dari tim yang dipersiapkan untuk menghadapi dua lawan berat di grup ini. Dua pertandingan yang akan datang memiliki peran penting dalam menentukan langkah timnas Indonesia di kualifikasi ini. Menghadapi tim sekelas Jepang dan Arab Saudi tentu bukan tugas mudah, tetapi dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, skuad Garuda diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit. Pelatih Shin Tae-yong sendiri menegaskan bahwa pemilihan pemain kali ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebugaran, performa terkini, serta kebutuhan tim di lapangan.
Dengan kombinasi pemain yang telah berpengalaman dan beberapa wajah baru yang siap menunjukkan kualitasnya, Timnas Indonesia berharap dapat meraih hasil positif dalam 2 laga krusial ini. Ngeri, Kevin Dix resmi pindah ke Borussia Mönchengladbach, langsung ambil alih posisi bek utama. Pelatih Borussia Mönchengladbach yakin 100% dengan kemampuan Kevin. Ternyata Kevin sudah diawasi sejak di FC Copenhagen. Kedatangan Kevin Dix ke Borussia Mönchengladbach tampaknya membawa dampak besar bagi klub, terutama dalam sektor pertahanan. Bek Timnas Indonesia itu dikabarkan bakal menjadi bagian dari proyek perubahan di lini belakang Gladbach musim depan, yang berpotensi mengguncang posisi beberapa pemain bertahan mereka. Menurut laporan media Jerman, kehadiran Dix bukan sekadar tambahan pemain, tetapi menjadi bagian dari perombakan besar yang direncanakan klub. Hal ini bahkan memunculkan spekulasi tentang kemungkinan hengkangnya sejumlah pemain bertahan. Sementara itu, Bild menyebutkan bahwa setidaknya 6 pemain dikabarkan berada di ambang pintu keluar, termasuk nama-nama seperti Ko Itakura, Nico Elvedi, Jonas Omlin, hingga Florian Neuhaus. Salah satu pemain yang situasinya menjadi tidak menentu adalah Luka Netz. Bek kiri berusia 21 tahun tersebut sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2026, tetapi persaingan ketat di posisinya membuat masa depannya di klub semakin abu-abu. Saat ini, Netz sudah mulai kalah bersaing dengan Lukas Ullrich. Kehadiran Dix yang juga bisa dimainkan sebagai bek kiri semakin menambah tekanan bagi Netz untuk mempertimbangkan opsi lain. Di sisi lain, melaporkan bahwa pihak manajemen Gladbach sejatinya masih ingin mempertahankan Netz dengan memperpanjang kontraknya. Namun, sang pemain masih belum mengambil keputusan dan tampaknya ragu untuk memperpanjang masa baktinya di Borussia Park. Kevin Dix sendiri didatangkan Gladbach secara gratis setelah kontraknya dengan FC Copenhagen tidak diperpanjang. Meski awalnya betah di Denmark, Dix akhirnya memilih hijrah ke Jerman setelah merasakan bahwa klub lamanya tidak benar-benar menginginkan keberadaannya. Bek berusia 27 tahun itu mengungkapkan bahwa negosiasi perpanjangan kontraknya di Copenhagen berjalan buntu, di mana beberapa klausul yang ia ajukan tidak disetujui oleh manajemen klub. Keputusan untuk pindah ke Bundesliga tentu bukan hal mudah bagi Dix, terutama karena keluarganya sudah nyaman tinggal di Denmark. Namun, tawaran dari Gladbach membuka peluang baru baginya untuk berlaga di salah satu liga terbaik Eropa. Dengan gaya bermainnya yang fleksibel, Dix diyakini bisa menjadi elemen penting dalam skema pertahanan baru yang sedang disusun oleh Gladbach untuk musim depan. Tegas, Patrick Kluivert hanya akan pilih pemain dengan kualitas terbaik untuk skuad utama Timnas Indonesia. Pemain-pemain bapuk seperti Sadil Ramdhani atau Egy Maulana Fikri terancam dicoret permanen. Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, menegaskan bahwa dirinya akan memilih pemain berdasarkan kesiapan dan kualitas tanpa membedakan apakah mereka berasal dari liga domestik atau pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Bagi Kluivert, yang terpenting adalah pemain tersebut siap memberikan segalanya untuk tim Garuda di lapangan. Sejak tiba di Jakarta pada Sabtu malam, Kluivert langsung bergerak cepat untuk memantau potensi pemain yang bisa dipanggil ke Timnas Indonesia. Ditemani oleh jajaran asistennya, yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg, ia menyempatkan diri menyaksikan langsung pertandingan antara Persija Jakarta dan PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, pada Minggu malam. Pemantauan ini dilakukan untuk mencari pemain lokal yang dinilai pantas mendapatkan kesempatan membela skuad Garuda. Sebelum menyeleksi pemain dari BRI Liga 1, Kluivert bersama tim kepelatihannya lebih dulu mengamati beberapa pemain keturunan yang berkarier di Eredivisie Belanda. Beberapa nama yang masuk dalam radar pemantauan mereka antara lain Tom Haye, Kelvin Verdonk, dan Eliano Reijnders. Dengan waktu yang terbatas, Kluivert harus segera merampungkan daftar pemain terbaik guna menghadapi laga krusial dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting pada bulan Maret mendatang. Pada 20 Maret, Garuda harus bertandang ke Australia untuk berlaga di Sydney Football Stadium. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan kembali ke kandang dan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Dalam 2 laga tersebut, Kluivert menetapkan target realistis, yaitu meraih minimal 4 poin agar peluang Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Saat ini, tim Garuda berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, tertinggal 1 angka dari Australia di posisi kedua, dan terpaut 10 poin dari Jepang yang memuncaki klasemen. Sementara itu, Indonesia unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang berada di peringkat bawahnya. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan bahwa proses seleksi pemain dilakukan dengan objektif. Kluivert dan jajaran kepelatihannya tidak akan ragu mencoret pemain yang dianggap kurang siap dan hanya akan memanggil mereka yang benar-benar dalam kondisi terbaik. Dengan pendekatan yang tegas ini, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan menjaga asa untuk tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Bukan main, Mees Hilgers langsung tampil memukau meskipun 2 bulan absen karena cedera. Hilgers buktikan kalau dia bukan pemain dengan kualitas kaleng-kaleng. Pantas saja sang pelatih selalu memasangnya jadi starting 11. Mees Hilgers akhirnya kembali merumput setelah 2 bulan absen akibat cedera. Bek tengah berdarah Indonesia itu tampil dalam laga pekan ke-21 Eredivisie musim ini, saat FC Twente bertandang ke markas Go Ahead Eagles di De Adelaarhorst pada minggu lalu. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang 2-2, dan meski hanya bermain sebagai pemain pengganti, Mees menunjukkan performa yang menjanjikan di laga comeback-nya. Pelatih FC Twente memberikan kesempatan kepada Mees untuk merasakan atmosfer pertandingan lagi dengan memasukkannya pada menit ke-70 menggantikan Max Bruns. Bermain di posisi bek tengah, ia tampil cukup solid meski baru pulih dari cedera yang membuatnya harus menepi cukup lama. Kepercayaan yang diberikan kepadanya tentu menjadi sinyal positif bahwa ia masih memiliki peran penting dalam skuad FC Twente. Menurut catatan statistik dari, Mees mencatatkan 14 sentuhan bola sepanjang laga, serta melakukan 3 sapuan bersih untuk mengamankan lini pertahanan timnya. Lebih dari itu, ia juga menunjukkan ketenangan dalam mendistribusikan bola dengan akurasi umpan, mencapai 100% 9 umpan sukses dari 9 percobaan. Bahkan, ia sempat melepaskan 1 umpan kunci yang berpotensi menciptakan peluang bagi timnya. Kembalinya Mees Hilgers tentu menjadi kabar baik tidak hanya bagi FC Twente, tetapi juga untuk timnas Indonesia. Sebagai salah satu bek yang diharapkan bisa memperkuat skuad Garuda di masa depan, performanya di level klub akan sangat berpengaruh terhadap peluangnya untuk dipanggil membela Indonesia. Keberadaannya di lini belakang bisa menjadi tambahan kekuatan bagi tim, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang memiliki serangan agresif. Kini, Mees dan rekan-rekannya di FC Twente akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya, yakni duel melawan SC Heerenveen pada minggu mendatang. Pertandingan ini bisa menjadi kesempatan bagi Mees untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan kembali ke kondisi terbaiknya. Dengan ritme pertandingan yang semakin meningkat, diharapkan ia dapat membantu timnya meraih hasil positif sekaligus memperkuat posisinya di skuad utama FC Twente. Bagi para pendukung timnas Indonesia, perkembangan Mees Hilgers tentu menjadi sesuatu yang patut diikuti. Jika ia bisa terus tampil konsisten dan bebas dari cedera, bukan tidak mungkin namanya akan kembali masuk dalam radar timnas Indonesia untuk laga-laga penting yang akan datang. Mantap, Mirza Firjatullah ternyata pernah jadi top skor Piala AFF U16 2024. Media luar negeri sampai juluki pemain satu ini sebagai Cristiano Ronaldo-nya timnas Indonesia. Kompetisi Piala AFF U16 2024 tengah berlangsung sengit, terutama dalam perebutan gelar top skor turnamen. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Muhammad Mirza Firjatullah, penyerang andalan timnas Indonesia U16. Hingga saat ini, ia telah mencetak 3 gol, menjadikannya salah satu pemain tersubur di turnamen bersama 2 pemain Vietnam U16, Nguyen Viet Long dan Tran Thanh Binh. Mirza membuka rekening golnya saat timnas Indonesia U16 mengalahkan Singapura U16 dengan skor 3-0. Dalam laga tersebut, ia menyumbang 1 gol yang semakin mengokohkan dominasi Garuda Asia. Tak berhenti di situ, dalam pertandingan berikutnya melawan Filipina U16, Mirza tampil lebih impresif dengan mencetak 2 gol alias brace.
Kontribusinya yang luar biasa membawa Indonesia kembali meraih kemenangan dengan skor 3-0. Di sisi lain, dua pemain Vietnam, Nguyen Viet Long dan Tran Thanh Binh, juga menunjukkan ketajaman mereka. Keduanya mencetak hat-trick dalam kemenangan besar 15-0 Vietnam U16 atas Brunei Darussalam di fase grup. Dengan jumlah gol yang sama, persaingan di daftar pencetak gol terbanyak semakin menarik untuk diikuti. Salah satu hal unik yang membuat Mirza Firjatullah semakin dikenal adalah gaya selebrasinya yang meniru Cristiano Ronaldo. Pemain bernomor punggung 9 ini selalu melakukan selebrasi khas Siu setiap kali mencetak gol, sehingga ia pun mendapat julukan sebagai Cristiano Ronaldo-nya Timnas Indonesia U16. Meski telah meraih 2 kemenangan beruntun, Timnas Indonesia U16 belum sepenuhnya mengamankan tiket ke semifinal Piala AFF U16 2024. Saat ini, Garuda Asia memiliki jumlah poin yang sama dengan Laos U16 di grup A. Kedua tim sama-sama mengoleksi 6 poin, tetapi Indonesia unggul dalam selisih gol 6 angka dibandingkan Laos yang hanya 4. Berdasarkan regulasi turnamen, hanya juara grup yang otomatis lolos ke babak semifinal. Dengan kondisi ini, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang saat menghadapi Laos U16 pada laga terakhir fase grup. Jika berhasil meraih minimal 1 poin dalam laga tersebut, skuad asuhan pelatih Bima Sakti dipastikan melangkah ke babak 4 besar. Dengan performa impresif yang ditunjukkan sejauh ini, para penggemar berharap Timnas U16 dapat terus melanjutkan tren positif dan bersaing memperebutkan gelar juara di ajang-ajang lainnya. Sementara itu, persaingan untuk gelar top skor juga masih terbuka lebar, dengan Mirza Firjatullah yang berpeluang besar menambah pundi-pundi golnya di laga-laga berikutnya. Sah, Ole Romeni akhirnya memegang status sebagai WNI. Erick Thohir nantikan gol-gol cantik darinya. Ole Romeni sendiri terkenal subur gol di klub. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut baik keputusan rapat paripurna DPR RI yang telah menyetujui permohonan kewarganegaraan bagi 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, yakni Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks. Keputusan tersebut diumumkan dalam sidang yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa lalu. Persetujuan ini menjadi langkah besar dalam proses naturalisasi ketiga pemain tersebut. Dengan status kewarganegaraan Indonesia yang hampir rampung, mereka semakin dekat untuk bisa membela Timnas Garuda di berbagai ajang internasional. Sebelumnya, Komisi 10 dan 13 DPR RI telah lebih dulu menyatakan persetujuan terhadap naturalisasi mereka dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI pada Senin kemarin. Setelah mendapat lampu hijau dari DPR, kini proses selanjutnya adalah pengajuan dokumen ke Presiden RI. Presiden nantinya akan menerbitkan keputusan Presiden yang menjadi syarat utama sebelum ketiganya resmi menjalani pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran Ula Romeni sangat dinantikan oleh Timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang untuk menghadapi pertandingan penting melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni, yang tampil impresif di Eredivisie bersama NEC Nijmegen, diharapkan bisa menambah daya gedor tim Garuda di babak ketiga kualifikasi nanti. Berdasarkan rencana yang telah disusun, ketiga pemain tersebut dijadwalkan untuk menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI di luar negeri pada 8 Februari. Ini menjadi tahapan akhir sebelum mereka bisa resmi memperkuat Timnas Indonesia di kompetisi internasional. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi tantangan besar dalam pertandingan yang sudah menanti. Pada 20 Maret, skuad Garuda dijadwalkan bertandang ke Sydney untuk melawan Australia. 5 hari berselang, tepatnya pada 25 Maret, Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta. Dua laga ini sangat krusial bagi Timnas dalam upaya mengamankan tiket ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semakin dekatnya proses naturalisasi 3 pemain ini, harapan besar pun muncul dari para pencinta sepak bola tanah air. Ula Romeni, Tim Gepens, dan Dion Marks diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dan membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Masih belum jelas, Evan Dimas tampaknya sudah mencapai puncak karirnya sebagai pemain sepak bola.
Netizen sayangkan jika dia harus pensiun dini dari dunia sepak bola. Apakah dia akan membuka kesempatan sebagai pelatih? Evan Dimas merupakan salah satu pemain berbakat yang pernah dimiliki sepak bola Indonesia. Namanya mulai dikenal saat menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia U19 di tahun 2023. Di bawah asuhan Indra Syafri, Evan tampil gemilang sebagai pengatur permainan dengan visi tajam serta akurasi umpan yang luar biasa. Gaya bermainnya yang khas dengan umpan-umpan pendek cepat membuatnya dipandang sebagai calon pemimpin timnas di masa depan. Banyak yang berharap Evan bisa melanjutkan kiprahnya di level tertinggi, termasuk berkarier di luar negeri. Ia sempat bergabung dengan Selangor FA di Liga Malaysia, namun petualangannya di luar negeri tidak berlangsung lama. Evan akhirnya lebih banyak bermain di kompetisi domestik, meskipun tak lagi dalam performa terbaiknya. Seiring berjalannya waktu, ekspektasi tinggi terhadap Evan mulai memudar. Kesulitan dalam mendapatkan menit bermain membuatnya semakin jarang terlihat sebagai pemain utama di klub-klub yang dibelanya. Bahkan, di level nasional pun perannya semakin berkurang. Puncaknya terjadi ketika Persik Kediri memutus kontraknya di pertengahan musim ini. Situasi tersebut semakin memperjelas bahwa Evan tidak lagi menjadi bagian penting dari sebuah tim. Kini, mantan kapten Timnas U19 itu memutuskan untuk bergabung dengan Persiba Balikpapan, bukan sebagai pemain, melainkan sebagai salah satu stakeholder klub. Keputusan ini mengindikasikan bahwa ia mulai menatap masa depan di luar lapangan. Dengan usianya yang masih 29 tahun, langkah ini bisa menjadi keputusan bijak karena ia bisa mempelajari aspek manajerial klub lebih dini. Namun, pertanyaannya sekarang, apakah masih ada peluang bagi Evan untuk kembali bermain? Jawabannya tentu bergantung pada beberapa faktor. Secara fisik, ia harus mampu mengembalikan kebugarannya ke level terbaik. Selain itu, kualitas permainannya juga harus diperbaiki agar mampu menarik perhatian klub-klub yang mungkin masih berminat menggunakan jasanya. Motivasi pribadi Evan juga akan menjadi aspek krusial. Jika ia masih memiliki keinginan kuat untuk bermain di level kompetitif, maka masih ada peluang baginya untuk kembali ke lapangan hijau. Namun, jika fokusnya kini lebih condong ke arah manajemen klub, besar kemungkinan perjalanannya sebagai pesepak bola profesional akan segera berakhir. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Evan Dimas sendiri. Apakah ia akan berjuang kembali ke lapangan atau memilih jalur baru di dunia sepak bola sebagai bagian dari manajemen? Waktu yang akan menjawab. Bukan kaleng-kaleng, Coach Justin beberkan kemampuan Patrick Kluivert yang jago dalam hal taktik. Warganet prediksi lawan-lawan Timnas Indonesia di leg kedua kualifikasi Piala Dunia bakal pasrah. Keputusan PSSI untuk menunjuk Patrick Kluivert sebagai juru taktik baru Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong menimbulkan berbagai tanggapan dari publik sepak bola tanah air. Salah satu figur yang ikut angkat bicara mengenai hal ini adalah Coach Justin, analis sepak bola yang dikenal dengan pandangannya yang blak-blakan dan kritis terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dalam komentarnya, Coach Justin mengungkapkan bahwa ia cukup terkejut dengan keputusan PSSI. Meskipun Kluivert merupakan salah satu legenda sepak bola Belanda, rekam jejaknya sebagai pelatih belum benar-benar menunjukkan prestasi yang mentereng. Kendati demikian, ia menekankan bahwa masyarakat harus tetap memberikan dukungan penuh kepada Kluivert dan skuad Garuda. Baginya, seorang pelatih perlu diberi kesempatan untuk membuktikan kapasitasnya, terutama dalam kompetisi resmi. Laga perdana Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, yakni menghadapi Australia pada Maret mendatang, akan menjadi ujian nyata sejauh mana kemampuannya dalam meracik strategi dan membangun tim. Lebih lanjut, Coach Justin mencoba memahami alasan di balik pemilihan Kluivert oleh PSSI. Salah satu faktor utama yang ia soroti adalah status besar Kluivert sebagai mantan pemain kelas dunia. Menurutnya, nama besar tersebut dapat memberikan dampak positif, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, kehadiran Kluivert bisa menumbuhkan rasa hormat dan kepercayaan dari para pemain Timnas Indonesia, termasuk mereka yang berkarier di luar negeri. Sosoknya sebagai mantan bintang Eropa diyakini bisa membawa pengaruh dalam membangun kedisiplinan dan kekompakan tim. Selain memberikan dampak bagi para pemain, Coach Justin juga menyoroti pengaruh kehadiran Kluivert terhadap lawan-lawan Timnas Indonesia.
Ia menilai bahwa nama besar Kluivert bisa mengubah cara pandang tim-tim lawan terhadap skuad Garuda. Bahkan, tak menutup kemungkinan bahwa pelatih Australia, yang akan menjadi lawan pertama Kluivert dalam laga resmi, bisa saja meminta foto bersama sang legenda. Hal ini menggambarkan bahwa Kluivert memiliki daya tarik tersendiri yang dapat memberi keuntungan psikologis bagi timnas Indonesia. Meskipun memiliki keunggulan dari segi nama besar, Coach Justin mengingatkan bahwa status sebagai mantan pemain hebat tidak secara otomatis menjamin kesuksesan seorang pelatih. Ia menegaskan bahwa Kluivert tetap harus menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola tim dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pada akhirnya, Coach Justin mengajak publik sepak bola Indonesia untuk tidak langsung pesimis. Ia berharap kehadiran Kluivert bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia, asalkan PSSI juga memberikan dukungan penuh dan membangun sistem yang solid untuk menunjang kinerja pelatih baru ini.